Ya, our business continue. Jadi ini milestone-nya Bapak Ibu, kita berdiri tahun 1992. Waktu itu cuma ada 3 pabrik, ada 2 pabrik polipropilin. Sekarang kita totalnya ada 12 pabrik semuanya. Tahun 2026, insya Allah kita akan startup pabrik Chandra Asri yang kedua. Artinya seperti Chandra Asri yang pertama, dengan kapasitas lebih gede, dengan ada tambahan pabrik lain yang baru yang sekarang belum ada dalam 2026. Kira-kira begitu. Terus Pak Ari, continue. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun produk kita itu tahun 2005 sebelah kiri 1,5 juta, kemudian naik 2.080.000. Nah, sekarang 2020 4,2 juta. Nah, diharapkan tahun 2026 setelah startupnya Chandra Asri yang kedua, total kapasitas kita menjadi 8 juta. Jadi double than current production. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terus, nah, kalau berbicara Chandra Asri, Bapak Ibu sekalian, kita ada di ujung barat Pulau Jawa. Nah, itu bisa dilihat yang di atas, map yang di atas. Nah, Chandra Asri itu sebetulnya ada 3 Bapak Ibu. Ada lokasi 1 di gambar bawah, itu luasnya 120 hektar, ada 7 pabrik. Lokasi 2 luasnya 16 hektar, ada 3 pabrik. Lokasi 3, 45 km dari lokasi 1, luasnya 20 hektar, ada 2 pabrik. Jadi total area kita adalah 156 hektar, ada 12 pabrik in total terintegrasi. Continue Pak Ari. Nah, kalau kita lihat zooming daerah barat Pulau Jawa tadi Bapak Ibu, maka kita akan lihat itu di lokasi 1 ada 7 pabrik. Nah, mungkin kita tidak akan mention satu persatu secara detail. Saya ambil yang penting, yang pertama yang di lingkari merah. Nah, itu adalah mother daripada petrochemical industry. Artinya itu pabrik upstreamnya Bapak Ibu, cuman satu-satunya di Indonesia. Nah, dari cracker plant itu masuklah bahan baku, bisa nafta, kondensat LPG, menghasilkan salah satu produknya etilen. Nah, etilennya kita kirim pakai pipa, yang biru itu Bapak Ibu, ada pipa yang warna-warna biru, ada garis warna biru, itu ke Asahimas. Nah, pakai pipa 3 kilo, kita kirim lagi, itu yang biru lagi, pakai yang di tengah, ke Lotte. Nah, ini yang di tengah di sini 16 kilo. Kemudian kita kirim lagi pakai pipa ke Chandra Asri yang ada di lokasi 3, 45 kilo. Jadi etilennya kita pakai sendiri dan kita kirim ke company lain yang butuh etilen sebagai bahan baku. Jadi yang kotak-kotak biru itu ada etilen customernya Chandra Asri dari company lain. Nah, makanya kita bilang kita terintegrasi dari upstream sampai ke intermediate dan downstream. Oke, terus Pak Ari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Chandra Asri, ini adalah simple block diagram overall business process. Jadi kalau Bapak Ibu understand block diagram ini, saya kira in total bisnis petrokimia sudah ada di insight Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, bahan baku kita adalah nafta, itu kira-kira 6.500 sampai 7.500 ton per hari. Katakanlah sekarang kita mengolah 7.000 ton per hari. Dengan crude oil sekarang harganya $60, Bapak Ibu, harga nafta $600 per ton. Kalau Chandra Asri mengolah 7.000 ton, berarti 7.000 kali 600, 4,2 juta US dollar satu hari. Nah, dengan currency 14.000, jadi kira-kira kita mengolah 50 sampai 60 miliar satu hari masuk ke pabrik upstream itu Bapak Ibu. Jadi dari 7.000 ton nafta per hari atau 2,5 juta ton per tahun masuk ke upstream industrinya, namanya nafta cracker, itu akan menghasilkan etilen. Nah, itu di atas 900 KTA Bapak Ibu. KTA itu kiloton per annum. Satu KTA adalah 1.000 ton per tahun. Jadi kalau 900 KTA artinya 900.000 ton per tahun. Kemudian menghasilkan propilen setelah itu 400 di bawahnya 490.000 ton per tahun. Kemudian menghasilkan C4 315.000 ton per tahun. Menghasilkan
Paigas 200 ton per menghasilkan ton per tahun. Nah, kemudian dari etilen 900 KTA yang dihasilkan dari upstream industrinya, Bapak Ibu. Nah, 200 KTA ini masuk ke pabrik polietama. Ini prosesnya Amerika, prosesnya gas phase fluidized bed process. Nah, jadi Unipol USA. 136.000 dari 900 KTA dipakai menjadi bahan baku polietilen yang kedua dengan proses Jepang, slurry proses, Swadenko proses. Nah, kemudian 400 KTA dari 900 itu masuk menjadi bahan baku polietilen yang ketiga. Prosesnya adalah univation proses, juga fluidized bed reactor. Kemudian 100 KTA ini dikirim ke pabrik kita yang ada di lokasi 3 pakai pipa 45 km akan menjadi bahan baku namanya styrene monomer plant. Nah, sisanya yang merah itu adalah yang kita kirim ke pabrik-pabrik lain yang butuh etilen sebagai bahan baku mereka. Nah, makanya kita katakan Chandra Asri terintegrasi. Kemudian di samping menghasilkan etilen, menghasilkan propilen. Nah, propilen semuanya menjadi bahan baku pabrik Chandra Asri polipropilen, Bapak Ibu. Kita punya 3 pabrik polipropilen, total kapasitinya 590, sementara propilen yang dari upstream industri 490, jadi tidak cukup. Nah, makanya di bagian bawah ada kapal propilen, kita masih membeli propilen dari luar, yang merah. Nah, untuk memenuhi existing capacity dari pabrik polipropilen Chandra Asri. Nah, prosesnya juga Grace USA, gas phase fluidized bed process. Nah, yang ketiga, kita menghasilkan C4 315.000 Bapak Ibu. Nah, di C4 ini mengandung namanya butadien 40%, sehingga C4 masuk ke pabrik butadien dipisahkan secara extillation. C4 itu boiling point-nya dekat butadien, ada normal prosesnya extillation, sehingga butadiennya dipisah 7 KTA. Nah, butadien ini menjadi bahan baku synthetic rubber. Nah, makanya kita bangun pabrik synthetic rubber yang hijau joint venture antara Chandra Asri dengan Michelin. Nah, ini pabriknya sudah jalan sejak tahun 2018. Nah, synthetic rubber itu Bapak Ibu strength tapi kurang lentur. Nah, sementara karet alam tidak kurang strength tapi lentur. Nah, sehingga untuk bikin ban mobil tinggal dicampur antara synthetic rubber dengan natural rubber. Tentu saja setiap ban pesawat terbang atau Formula One butuh strength, butuh kelenturan. Nah, tinggal dicampur. Jadi ban mobil, kira-kira begitu. Nah, dari suaranya 40% mengandung butadien. Nah, yep. Suaranya agak putus-putus ya, Pak. Videonya nggak apa-apa, di off-kan saja, Pak, videonya. Iya, betul. Oke. Sip. Ya, jadi dari C4 itu 40% menjadi butadien, 60% rafinat 1. Nah, tadinya rafinat 1 kita ekspor ke Singapura, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah bangun pabrik MTBE, pabrik butane 1. Nah, jadi ini startup tahun kemarin 2020. Artinya walaupun masa pandemik kita tetap continue growing. Nah, tahun 2019 kita bangun PE yang ketiga, baru startup 2019 setelah konstruksi 2 tahun. Jadi ini membuktikan bahwa kita continue growing even pandemic condition gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, yang di atas dari polyethylene itu nanti masuk di warehouse. Nah, kita punya warehouse 10 kali lapangan bola, kemudian di bag 25 kg per bag seperti di atas, dikirim pakai truk, masuklah ke perusahaan-perusahaan lain yang bukan Chandra Asri, Bapak Ibu. Ini kita namakan converter atau downstream. Mungkin adanya di Surabaya, sehingga biji plastik dirubahlah nanti menjadi botol, menjadi mainan anak-anak, menjadi pipa dan sebagainya. Nah, tetapi itu bukan Chandra Asri. Kita hanya produser biji plastik yang bisa dibikin berbagai macam produk nantinya. Termasuk dashboard mobil, termasuk tempat aki, termasuk CPU komputer, remote control. Semua adalah jenis-jenis bahan baku plastik dari petrochemical industry. Oke, Pak Ari, continue. Nah,
Ini produk-produk akhir petrokimia, Bapak Ibu. Ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Mulai dari baterai case, mulai dari botol, mulai dari pipa, mulai dari tas, semuanya dari synthetic leather. Bikin masker, aqua glass, pampers. Nah, oke, kira-kira begitu. Terus, Pak Ari. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah chemical engineer atau orang teknik, baik instrumen, elektrik, mesin, nah, kita punya pabrik tidak akan bisa running kalau tidak ada utilities, Bapak Ibu sekalian. Kita punya utilities gas turbine, kita punya steam turbine, kita ngambil dari PLN, jadi kita redundant power. Karena Chandra Asri itu, Bapak Ibu, satu hari mati ada opportunity loss 4-5 juta US dollar. Jadi jangan sampai pabrik mati gara-gara listrik. Nah, kalau pabrik mati gara-gara listrik, waktu minimal 3 hari untuk startup panel. Nah, makanya kita redundant power. Tentu ada boiler, ada water treatment, ada air system, cooling water. Nah, terus yang menarik lagi kita punya warehouse. Polimer itu luasnya 10 kali lapangan bola, Bapak Ibu. Jadi cukup inventory 1 bulan. Jadi kalau pabriknya mati 1 bulan, kita masih bisa supply ke customer. Nah, tentu saja kita punya jetty, karena ada bahan baku masuk nafta, ada bahan baku juga yang produk juga yang dijual pakai kapal. Kita punya 3 jetty. Nah, pabriknya dikontrol yang paling terakhir nomor 5 dengan distributed control system. Saya kira ini sistem kontrol yang ada sekarang. Oke, terus Pak Ari. Oke, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah kita adalah petrochemical terintegrasi, mulai dari upstream dan downstream, dan juga company lain yang butuh bahan baku dari upstream industri. Continue, Pak Ari. Ya, ini Bapak Ibu, tadi gambarnya pabrik Chandra Asri, ada JTA, JTB, JTC. Bapak Ibu bisa lihat itu ada naphtha cracker, tetapi di atas sekali itu nanti area untuk Chandra Asri yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kita yang sekarang luasnya 156 hektar Chandra Asri 1. Yang kedua nanti ada tambahan lagi sekitar 233 hektar untuk pabrik baru. Nah, ada naphtha cracker, ada polyethylene, ada polypropylene, ada butadiene, ada BTX. Nah, yang sekarang belum ada. Kira-kira begitu. Terus Pak Ari. Nah, mungkin ini sedikit technical karena kita adalah orang teknis. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dilihat di kiri atas crude oil, malang minyak menghasilkan LPG, menghasilkan nafta. Nah, yang punya kilang minyak di Indonesia itu sekarang cuma Pertamina. Nah, LPG Pertamina semuanya menjadi fuel, Bapak Ibu. Nah, karena kita masih import, kita demand LPG Indonesia itu 7 juta ton per tahun. Pertamina hanya bisa produce 3 atau 4 juta. Jadi kita masih import LPG. Makanya tidak ada LPG untuk petrochemical. Semuanya menjadi fuel. Nafta. Nafta itu dari Pertamina semuanya ini masuk ke Blue Sky Project menjadi bensin. Nah, sehingga Chandra Asri tidak mendapatkan nafta domestik. Nah, akhirnya kita import nafta. Nah, nafta kira-kira seperti ini Bapak Ibu. C-nya panjang, ada senyawa aromat. Nah, yang kita lakukan di Chandra Asri adalah kita crack nafta dari rantai panjang menjadi rantai yang pendek-pendek. Prosesnya namanya thermal cracking. Nah, dipecah-pecah secara panas. Suhunya 810 sampai 850. Nanti akan nyawa yang pendek-pendek, yang C-nya 2 nanti jadi etilen. Nah, bisa lihat di kanan. Yang C-nya 3 jadi propilin, Bapak Ibu. Ada C-nya 4, ada C6 sampai C8 jadi pygas, dan seterusnya. Oke, mari continue. Nah, ini tempat nge-crack nafta, Bapak Ibu. Kita punya 9 furnace. Dulu tahun 95 waktu startup awal, saya Chandra Asri punya 7 furnace. Kapasitas etilennya 520.000. Terus tahun 2018 kita tambah 1 furnace juga KBR Amerika jadi 600 KTA. Nah, 2015 kita tambah 1 furnace lagi, revamping total pabrik, kapasitasnya bisa naik dari 600 menjadi 860, kemudian masih ada margin, kita naik lagi ke 900. Nah, jadi sekarang makanya ini sudah full, tidak bisa lagi ditambah kapasitas, sementara Indonesia masih banyak importnya. Nah, makanya kita perlu bangun Chandra Asri yang kedua. Nah,
Jadi kalau kita bangun etilen, bukan hanya etilen saja, berarti ada propilennya, ada C4-nya, ada secara otomatis, secara chemicalnya begitu. Oke, Pak Ari? Nah, jadi secara ringkas Bapak Ibu, nafta masuk ke furnace, dipanaskan, terjadi thermal cracking, naftanya di dalam pipa, ada di luar api, suhu di dalam pipa 810-850, nah, terpecah-pecah menjadi senyawa kecil-kecil yang di atas, namanya crack gas. Nah, kita tidak mau campuran gas, tapi yang kita inginkan adalah masing-masing komponen. Etilennya diambil sendiri, propilennya sendiri, C4-nya sendiri. Nah, bagaimana memisahkannya? Nah, itu dengan cryogenic distillation, Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya cryogenic distillation itu kita bisa memisahkan masing-masing komponen? Nah, dia pertama kali ditekan dulu, Bu, gas-gas itu tadi, dari 1 bar menjadi 33 bar. Kemudian didinginkan di dalam cool box. Nah, jadi Chandra Asri itu naphtha cracker punya kulkas pabrik namanya cool box sampai minus 170. Nah, itu ada 5 kompresor refrigeran. Nah, jadi pada temperatur minus 170, H2-nya lepas, C1, C2, C3, fase cair. Nah, nanti H2-nya digunakan untuk reaksi hidrogenasi, baik di polietilen maupun polipropilen. Kemudian dipanaskan lagi secara perlahan sampai minus 130, C1-nya lepas. Nah, C2, C3 liquid. Nah, C1 yang lepas dalam fase gas digunakan untuk pembangkit listrik, ke gas turbin, jadi listrik. Dan seterusnya akan terpisah. Oke, continue Pak Ari. Nah, prosesnya namanya cryogenic distillation. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini pabrik Mother Petrochemical itu, ini cracker plant itu, nafta masuk ke furnace, terjadi pemecahan rantai panjang ke pendek-pendek, ditekan oleh kompresor. Nah, ada kompresor building yang warna-warna kuning itu, kemudian didinginkan di kulkasnya pabrik. Nah, akhirnya keluarlah etilen. Nah, itu di sebelah kanan atas. Nah, etilennya ini nanti dikirim ke pabrik polietilen. Nah, silakan Pak Ari, polietilen. Next slide. Nah, ini pabrik polietilen Bapak Ibu, kita punya 3. Nah, ini yang ketiga yang paling kanan, ini kapasitasnya almost double dari yang kedua. Nah, tahun dulu, 25 tahun yang lalu, 200.000 itu the biggest capacity polyethylene. Tetapi dengan update teknologi selama 20 tahun terakhir, katalisnya sudah diupdate, equipment-nya sudah efisien, dengan alat yang mirip-mirip hampir sama, gede sedikit, tapi kapasitasnya bisa double. Nah, makanya kita bangun polietilen yang ketiga dengan kapasitas 400 kTA. Continue Pak Ari. Nah, jadi dari etilen menjadi polietilen biji plastik. Nah, hasilnya biji plastik seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Oke Pak Ari, continue. Nah, biji plastik dari pabrik. Nah, itu Bapak lihat yang di sebelah kanan ada pabrik slurry loop process. Nah, Jepang. Nah, pelletnya itu ditransfer di laring silo. Next, Pak Ari. Next. Ah, secara otomatis di bag di bagging machine. Ini buatan Jerman mesinnya. Dengan kecepatan 1000 sampai 2000 bag per jam Bapak Ibu. Dan 25 kg per bag secara otomatis. Nah, jadi setelah dari atas silo, secara gravity akan di bag secara otomatis 2000 bag per jam, 25 kg per bag secara otomatis. Continue. Nah, nanti keluar dari bagging mesin melalui belt conveyor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada bag-bag polietilen di situ. Kemudian continue Pak Ari. Nah, jadilah disusun di palet-palet, ada palet pak mesinnya sebelum ke sini seperti ini. Nah, inilah yang luasnya 10 kali lapangan bola dengan kapasiti 55.000 ton inventory. Nah, tinggal kalikan aja 1 ton sekarang 1.400 Bapak Ibu. Nah, 400 kira-kira sekarang polietilen, polipropilen. Nah, propilen etilennya cuman 900. Oke, terus. Nah, jadi kita bisa juga, tapi kebanyakan kita kirim pakai bag 25 kilo. Tetapi bisa juga pakai jumbo bag 600 kilo. Bisa juga pakai bulk container seperti ini. Tetapi kebanyakan customer Indonesia pakai bag 25 kg per bag agar mudah menghandle di mesin customer. Continue Pak Ari. Nah, jadi ini ilustrasi Bapak Ibu.
kita hanya produce polyethylene dalam bentuk bag. Nah, kita kirim ke pabrik lain. Nah, mungkin ini ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Solo pabriknya. Continue, Pak Ari. Nah, jadi pabrik-pabrik tadi yang mengolah polyethylene menjadi barang jadi seperti ini, Pak. Ada injection molding, ada blown film, ada fiber machine. Seperti inilah. Ini small medium industry. Nah, gitu. Terus, nah, ini mesin-mesinnya contohnya. Terus, nah, apa yang terjadi di pabrik customer kita itu, biji plastik kita ditambah processing aid, ditambah impact modifier, ditambah aditif, dicampur, kemudian dilelehkan, dibentuk. Nah, jadilah yang paling bawah Bapak Ibu, hasil akhir dari biji plastik. Nah, contohnya begitu. Oke, Pak Ari? Nah, jadi dari biji plastik itu bisa polietilen bisa menghasilkan kantong gula, bisa menghasilkan pipa, bisa menghasilkan mainan anak-anak. Nah, sekarang pipa air Bapak Ibu orang beralih ke polyethylene high density karena dia tidak rigid. Kalau pipa PVC itu gampang pecah. Kalau ini enggak, dia bisa dibelok-belokin, Bapak Ibu. Nah, jadi di komplek Chandra Asri sekarang di Cilegon sudah pakai pipa polyethylene karena dia ada gempa tergeser tidak pecah karena dia ulet. Oke, terus? Nah, jadi polyethylene producer di Indonesia cuma 2, Bapak Ibu. Satu Lotte Titan, ini perusahaan Korea. 450.000 ton per tahun, punya 3 pabrik. Yang kedua adalah Chandra Asri, 736.000. Nah, jadi kita adalah major player di bidang polyethylene di Indonesia. Continue. Continue. Continue, Pak Ari. Continue. Continue. Jadi Bapak Ibu, tadi kita bicara etilen. Nah, tadi kan crude oil masuk ke kilang minyak, menghasilkan nafta, nafta masuk ke nafta cracker, menghasilkan etilen, menghasilkan propilin. Nah, propilin semuanya menjadi bahan baku polipropilin. Nah, Bapak Ibu, ada di mahasiswa sekalian, kita bisa lihat. Chandra Asri punya 3 pabrik polipropilin. Nah, ada tren 1, tren 2, tren 3. Ya, tren 1, tren 2 punya 1 reaktor di dalam pabriknya. Tetapi tren 3 punya 2 reaktor di dalam pabriknya. Masuk ke reaktor 1, keluar direaksikan lagi di reaktor 2. Nah, contoh pabriknya tren 3 adalah sebagai berikut. Next. Oh, ini balik nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada reaktor 1, ada reaktor 2. Nah, dengan mempunyai 2 reaktor di tren 3, dia bisa memproduksi material yang good strength tapi lentur. Nah, untuk apa material good strength tapi lentur itu? Next slide, Pak Ari. Nah, bisa dibikin dashboard mobil, Bapak Ibu. Bisa dibikin bumper. Bisa dibikin aki, tempat aki. Bisa dibikin automotive part. Bisa dibikin boxnya mesin cuci. Nah, karena dia strength tapi lentur. Nah, seperti bumper, dashboard. Continue, Pak Ari. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau berbicara polipropilin, ada 3 tipe. Yang pertama, homopolimer polipropilin. Propilin tambah propilin saja, namanya homo, sejenis. Nah, ini sifatnya adalah kaku dan mengkilap. Sifatnya. Contohnya apa? Itu aqua glass. Nah, aqua glass itu adalah homopolimer polipropilin. Kemudian yang kedua, random copolymer polypropylene. Nah, propilin tambah propilin yang hitam-hitam itu etilen. Nah, etilennya itu kira-kira 4-7%. Nah, dengan dia etilen 4-7%, sifatnya itu menjadi jernih dan ulet. Nah, apa itu contoh random copolymer polypropylene? Itulah Tupperware, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dibikin Tupperware. Kemudian yang ketiga, impact copolymer polypropylene.
propilen tambah etilennya agak banyak. Nah, ada low rubber 7-9%, ada high rubber lebih dari 15%. Sifatnya adalah kaku dan fleksibel. Nah, makanya bisa dibikin tadi dashboard, bisa dibikin bumper mobil, tetapi bisa dibikin juga berbagai macam flexible packaging seperti multi layer segala macam. Nah, itulah polipropilin. Continue, Pak Ari. Continue. Ya, oke. Saya kira kita kerjasama tadi dengan Honda, Toyota, segala macam, Bapak Ibu. Tadinya mereka mengimport polipropilin dari luar negeri, tetapi kita sudah kerjasama, akhirnya produk kita sudah memenuhi syarat untuk Honda dan Toyota, sehingga mereka mengurangi import. Nah, slide sebelum ini sebetulnya, tapi kita langsung aja nggak apa-apa. Nah, jadi sebelumnya Pak Ari, yang tadi aja Pak Ari, yang tadi aja, balik. Nah, ya ini, oke, ini aja nih. Jadi polypropylene producer, Bapak Ibu sekalian, ada 3 di Indonesia. 1, Pertamina di Pelaju, 45.000 ton per tahun. Yang kedua, Politama Propindo dari Balongan. Di Balongan 300.000 ton per tahun. Chandra Asri ada 3 pabrik, 590.000 ton per tahun. Jadi kita adalah major player di bidang polipropilin di Indonesia. Continue, Pak Ari. Nah, kemudian tadi dari crude oil masuk ke kilang minyak, menghasilkan nafta, menghasilkan etilen, menghasilkan propilin, menghasilkan C4, Bapak Ibu. Nah, C4 masuk ke pabrik butadiene. Nah, sebelah kiri ini contoh hanya pabrik butadiene, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di pabrik butadiene? Terjadilah proses namanya extractive distillation. Karena boiling point-nya dekat sekali, tidak bisa dipisahkan secara konvensional distilasi, karena towernya menjadi tinggi banget. Nah, makanya ada teknologi extractive distillation. Diambil butadiennya oleh solvent, nanti dipisahkan solvent dengan butadien. Sisanya sebagai rafinat 1. Nah, gitu. Makanya didapat butadien di atas 40%. Nah, butadien ini yang tanda merah di atas ditambah styrene menjadi bahan baku sintetik rubber. Nah, makanya Michelin mau joint venture dengan Chandra Asri karena kita punya styrene, kita punya butadiene, kita punya lokasi pabrik yang bagus, utility-nya komplit di Anyer. Nah, jadi investasinya jadi kecil bagi Michelin. Oke, tetapi butadiene itu Bapak Ibu bisa dilihat itu bisa dibikin namanya ABS. Nah, itu ada ABS kalau lihat di sebelah kanan tanda-tanda panah itu acrylonitrile butadiene styrene. Nah, bisa dibikin computer housing, bisa dibikin automotive part. Tetapi butadiene bisa juga dibikin polybutadiene. Nah, nanti menjadi bola golf. Nah, tetapi kita hanya produce butadiennya saja, Bapak Ibu. Nah, sisanya rafinat 1 yang di bawah. Nah, itu yang ada di bawah. Tadinya kita ekspor tuh yang ada kapal. Nah, daripada kita ekspor, lebih baik kita bangun pabrik MTBE. Nah, jadilah MTBE. Nah, MTBE itu oktan booster, Bapak Ibu. Pertamina tidak bisa bikin bensin dengan oktan lebih dari 90. Sehingga untuk mendapatkan sementara di pasar dibutuhkan 92, 95 sama 98 atau turbo. Nah, untuk menambah angka oktan ada namanya oktan booster, salah satunya adalah MTBE. Nah, Pertamina masih import untuk oktan booster itu. Nah, sisanya yang paling bawah rafinat 2, rafinat 1 masuk ke MTBE, hasilnya MTBE, sisa yang rafinat 2, rafinat 2 masuk ke pabrik Butene 1. Nah, Butene 1 ini Bapak Ibu komonomer raw material yang sebagian kecil dibutuhkan di polyethylene. Tadinya kita masih mengimport Butene 1. Nah, dengan adanya pabrik Butene 1 kita tidak import lagi. Nah, bahkan kita bisa jual ke domestik lote polyethylene yang butuh Butene 1 sebagai komonomer untuk reaksi polyethylene. Oke, continue Pak Ari. Nah, ini pabrik sintetik rubber Bapak Ibu yang bahan bakunya butadiene sama styrene, joint venture antara Chandra Asri dengan Michelin. Ini kita startup 2018 dengan investasi 450 juta US dollar. Hasilnya sintetik rubber. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan yang ada warna hijau, sintetik rubber ditambah natural rubber. Nah,
ditambah compounding yang lain, mungkin karbon jadilah ban mobil. Bisa Formula One, bisa ban pesawat, tergantung strength sama lenturnya seberapa yang di requirement oleh otomotif part itu. Kira-kira begitu. Oke, Pak Ari? Nah, jadi etilen kita Bapak Ibu tidak hanya kita pakai di lokasi satu, tapi kita kirim ke pabrik kita ada di lokasi 3. Nah, di lokasi 3 itu kita punya 2 train pabrik styrene monomer. Ada train 1 di atas warna kotak merah, yang di bawah train 2 kotak merah di bawah. Setiap pabrik styrene monomer itu ada 2 pabrik di dalamnya, Bu. Ada etil benzen. Nah, etil benzen itu bahan bakunya etilen. Nah, dikirim dari upstream industri yang ada di Anyer, jaraknya 45 kilo, 100 kTA. Nah, dia bahan baku di samping etilen adalah benzen. Nah, benzen kita masih belum punya, masih ngimport 240 kTA. Hasilnya adalah nanti menjadi etil benzen. Nah, etil benzen menjadi bahan baku pabrik berikutnya, namanya pabrik styrene. Nah, hasilnya adalah styrene 340 kTA di sebelah kanan. Nah, styrene itu untuk apa? Bapak Ibu, kita bisa lihat next slide, Fari. Nah, styrene itu Bapak Ibu bisa menjadi bahan baku pabrik polystyrene. Nah, satu pabrik sendiri nih. Nah, kalau yang dibikin jenisnya adalah expandable polystyrene, nah, maka hasilnya adalah styrofoam. Nah, seperti yang sebelah kiri, Pak, EPS. Kalau yang dibikin jenisnya high impact polystyrene, HIPS, nah, bisa menjadi nanti bahan baku kulkas, bahan baku CD, bahan baku mesin cuci, ya, bahan baku untuk bikin kulkas gitu, Bu. Tetapi ini bukan kita hanya bikin styrennya saja. Nanti kita kirim ke pabrik BASF yang ada pabrik polystyrene. Nah, dari dia baru dibikin nanti EPS, high EPS atau general purpose polystyrene seperti cukur jenggot, sendok sintetik. Jadi Bapak Ibu kita lihat bisa bikin ABS. Nah, ABS itu ya ada di tengah di situ. Bapak bisa lihat Bapak Ibu acrylonitrile butadiene styrene. Nah, ini untuk apa? Untuk CPU komputer, untuk remote control, untuk printer casing. Nah, tetapi styrene bisa juga dibikin sun, Bapak Ibu. Nah, ada sun di situ. Styrene acrylonitrile resin. Nah, ini bisa menjadi gelas sintetik, bisa menjadi kursi sintetik. Nah, nanti styrene menjadi butadiene. Styrene butadiene rubber. Nah, seperti pabrik meselin yang ada di Chandra Asri, joint venture. Nanti menjadi ban. Nah, sisanya toluene bisa untuk cat, bisa untuk solvent. Yang lain-lain. Kira-kira, oke, continue Pak Ari. Continue. Nah, tadi kita bicara pabrik, Bapak Ibu. Wah, jadi product knowledge sudah dapat, prosesnya sudah dapat. Kita tahu bagaimana dari crude oil menjadi biji plastik. Nah, sekarang bagaimana prospek bisnis industri petrokimia ke depan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2024, Bapak Ibu di atas itu demand etilen 2,7 kTA. Artinya 1 kTA 1000 ton kan per tahun, 2,7 juta. Satu-satunya yang memproduksi etilen warna kuning, Bapak Ibu. Hanya satu sekarang Chandra Asri, 0,9 atau 900 kTA. Jadi kita masih ngimport. Kemudian dengan growth rate 4-5% sama dengan GDP sebelum COVID. Nah, makanya di tahun 2026, etilen demand di Indonesia menjadi 3,2. Nah, satu-satunya yang ada sekarang Chandra Asri 0,9. Nah, makanya kita pengen bangun etilen plant dengan kapasitas 1,1 juta. Artinya, industri praktis mengatakan kalau kita bangun etilen 1,1 juta, artinya ada propilennya, Pak. Ada paigasnya, ada C4-nya, seperti CAP1. Secara chemical dia seperti itu. Nah, cuman industri praktis, what is your ethylene capacity? 1.1. Oh, berarti propilen Anda adalah kira-kira separuhnya. Kira-kira 550.000. Nah, kira-kira gitu, Pak. Paigasnya kira-kira 40%-nya. Nah, kira-kira gitu. Otomatis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dengan polipropilen di bawah sebelah kiri. Yang pie chart. Nah, produsernya cuma 3. Pertamina, Politama, Chandra Asri. Nah, kita masih ngimport 49%, Bapak Ibu. Bagaimana polietilen?
Nah, di sebelah kanannya, produsernya cuma 2, Bapak Ibu. 1 Chandra Asri, 2 Lotte. Nah, jadi kita masih ngimpor 16%. Nah, tadinya malah 34% sebelum ada Chandra Asri polyethylene yang ketiga. Nah, tetapi karena sudah ada yang ketiga, importnya tinggal 16%. Nah, di sebelah paling kanan, ini adalah import petrochemical product paling bawah, Bapak Ibu, yang hijau. Nah, 7,13 billion US dollars. Nah, ini data dari Departemen Perindustrian yang diimport oleh Indonesia. Jadi foreignnya lari keluar lah devisanya. Oke, terus Pak Ari. Nah, Bapak Ibu lebih miris lagi Bapak Ibu, importnya dari mana? Dari Singapura Bapak Ibu, dari Malaysia, dari Thailand. Nah, Bapak Ibu bisa lihat warna merah dari Singapura ke atas. Singapura punya 4 cracker plant seperti Chandra Asri, Bapak Ibu. Penduduknya 6 juta orang. Malaysia punya 5 cracker plant seperti Chandra Asri. Penduduknya cuma 25 juta. Thailand punya 7 cracker plant. Penduduknya 70 juta. Indonesia penduduknya 270 juta. Sekarang cuma punya 1. Makanya kita target untuk petrochemical product oleh ASEAN countries. Oke, continue Bari. Continue. Nah, makanya walaupun kondisi sebelum slide ini, Pak Ari. Nah, makanya Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas. Nah, itu adalah pembangunan pabrik polyethylene. Dari nothing become pabrik. Nah, gitu. Ada sign kontraknya. Nah, sehingga kita bisa menghemat import 8 triliun rupiah dengan pabrik ini. Kemudian di bagian bawah MTBE Butane One. Sama, tadinya kita jual keluar, kita bangun MTBE, nanti kita bangun Butane One, tidak ngimport lagi, bahkan kita bisa supply oktan booster ke Pertamina nantinya. Nah, yang ketiga adalah sebelah kanan, ini adalah second complex Chandra Asri yang kedua yang akan kita bangun Bapak Ibu. Ada ethylene crackernya, ada polyethylennya LDPE di atas, ada high density polyethylene, ada polypropylene, ada butadiene. Nah, ini yang belum ada sekarang itu adalah ini Bu yang akan kita bangun, namanya BTX plant. Nah, bahan bakunya pygas yang sekarang kita ekspor. Nah, kalau kita bangun BTX sekarang, economic of scale-nya nggak masuk karena terlalu kecil fit-nya. Makanya nanti setelah ada Chandra Asri yang kedua, ada pygas yang dihasilkan, dikombine dengan Chandra Asri 1, maka worth it economic of scale-nya untuk membangun pabrik BTX. Hasilnya apa Bapak Ibu? Dari pygas itu ada benzen. Nah, benzinnya sekarang kita masih import untuk styrene monomer. Nah, nanti kita tidak import lagi. Bahkan surplus. Hasil benzinnya 335 kTA. Kita butuh 240 untuk pabrik styrene. Sisanya hampir 120. Nanti bisa menjadi bahan baku obat, Ibu. Menjadi penol, menjadi paracetamol. Nah, kira-kira begitu. Oke, continue Pak Ari. Nah, jadi ini Chandra Asri Journey Toward Indonesia Industry 4.0. Jadi kita sekarang Bapak Ibu di bagian bawah, jadi top manajemen Chandra Asri sudah bisa monitor konflik via gadget. Nah, jadi by smartphone, tablet. Berapa nafta yang masuk, berapa ethylene yang dihasilkan, berapa kondisi temperatur furnace, mereka bisa mengakses. Nah, oke. Jadi kalau umpamanya etilennya dihasilkan 100 ton, langsung bos gede nanya why. Nah, kira-kira gitulah. Kalau dulu dia nggak tahu, kita beri info, Pak, kita nggak bisa 100. Kalau sekarang dia langsung. Oke, continue, Pak Ari. Nah, oke, terus our values. Terus, ya ini value kita Bapak Ibu. Value kita agar kita bisa berkembang, survive, I-STAR namanya. Integrity, S safety, T-nya teamwork, A-nya accountable, R-nya respect. Nah, saya kira oke. Terus, nah ini kira-kira integrity menampilkan yang terbaik dari diri kita.
Safety tentu membawa kita kembali ke rumah dengan selamat, artinya safe. Teamwork, bekerja sama, accountable, artinya membangun kepercayaan yang bisa dinilai lah, respect, menghormati. Nah, inilah value-value Chandra Asri. Oke, terus? Nah, contribution, saya kira tadi video-videonya sudah banyak. Kita mempunyai kontribusi di bidang kesehatan, sosial ekonomi, environment, education. Karena kita kan komitmennya 3P. Jadi planet, people, and profit. Dapat untung, orangnya happy, stakeholdernya, masyarakat happy, karyawan happy, seterusnya happy, dan udaranya bersih, environmentalnya bagus. Nah, kira-kira itu komitmen. Tulis continue, Pak Ari. Continue. Nah, ini COVID-19. Jadi walaupun COVID, jadi kita senantiasa berusaha membantu pemerintah memutus mata rantai penularan COVID. Jadi berbagai macam, salah satu produknya adalah masker, itu adalah dari polipropilin, Bapak Ibu. Terus kita menyumbang tentu dalam rangka pemutusan COVID-19. Oke, terus Ari. Our achievement. Nah, tentu saja sebagai worldwide company, kita ingin menjadi perusahaan petrokimia Indonesia terkemuka di dunia atau terpilih di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tentu kita harus memenuhi standar-standar internasional maupun domestik, seperti ISO, CSR Award, proper OPEXCON, HR Excellence. Jadi semua sistem manajemen baik eksternal maupun internal kita follow up supaya kita more valuable in brand image daripada perusahaan. Oke, Pak Ari? Nah, ini sertifikasinya. Ada ISO 5001, kan ada ISO Ecolabel, ada RCI, ada ISO Environment, ada ISO Safety, juga yang domestik SMK 3, SNI Certification, kemudian ada juga ISO 45000, ini adalah OSAS, seperti OSAS-nya lah. Oke, terus. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, di Amerika, Bapak Ibu, itu butuh 7 billion barrel per tahun crude oil. 81% menjadi fuel, Pak. Menjadi LPG, menjadi bensin, menjadi minyak tanah, segala macam. Itu value-nya cuma 509 billion US dollars. Nah, sementara cuma 5% naftanya ke petrochemical. Itu value-nya 527 billion US dollars. Karena multiplier effect daripada petrochemical itu amazing. Jadi ada nafta, ada pabrik etilen, ada pabrik polyethylene, ada pabrik PVC, ada pabrik macam-macam. Nah, jadi kesimpulannya adalah nomor 1, Chandra Asri Petrochemical is the first and the only one integrated chemical industry di Indonesia. Kemudian put Indonesia on the international industry pictures. Jadi kita belajar orang-orang Indonesia ini bisnis petrokimia seperti apa. Nah, seperti tadi. Tentu saja dengan berkembangnya petrokimia, create job opportunity. Ada pabrik PE, pabrik PP, ada pabrik monomer, ada pabrik PVC, macam-macam sampai kepada converter, merubah biji plastik menjadi bahan jadi. Nah, yang paling penting nomor 4, Bapak Ibu, sekarang itu kita masih ngimport 40-50%. Dengan growth rate 4-5% sama dengan equal to GDP, artinya Indonesia masih potensi untuk dikembangkan petrokimianya. Kita masih net import. Jangan sampai kita hanya target market dari tetangga-tetangga kita ASEAN yang sudah jauh lebih dari kita. Saya kira demikian. Terus Pak Ari. Nah, saya kira cuman itu saja yang dapat saya sampaikan sharing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmi atas paparannya yang lengkap, komplit mengenai company profile Chandra Asri, mengenai proses yang ada di Chandra Asri, petrochemical, detail, lengkap, dari end to end, dari upstreamnya hingga downstream prosesnya, terus juga secara industri, bisnis, perkembangan ke depan. Nah, ini adalah kalau menurut saya adalah group red partner yang teman-teman semua nanti punya bayangan kalau nyari perusahaan tuh
perusahaan yang berkembang lah seperti Chandra Asri ini dan melihat prospek dari industrinya ke depan seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Helmi. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Pak Niko untuk mempresentasikan mengenai circular economy. Jadi tidak hanya kaitan dengan proses, tapi juga kaitan dengan circular economy terhadap sosial, budaya, dan lingkungan. Silakan Pak Niko. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Saya mungkin izin share sedikit mengenai circular economy yang telah dilakukan oleh Chandra Asri. Oke, baik. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak Niko. Oke, baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Niko dari Circular Economy Spesialis PT Chandra Asri. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan menyampaikan terkait dengan sustainability dan circular economy dari PT Chandra Asri. Oke, baik. Untuk topik yang akan kita akan bahas siang hari ini ada pertama apa itu sustainability untuk Chandra Asri, lalu kemudian circular economy untuk mendukung sustainability tersebut dan juga apa yang menjadi effort Chandra Asri dalam mendukung circular economy. Baik, seperti tadi yang sudah sempat disampaikan juga disinggung oleh Pak Helmi sebelumnya bahwa selain kita berfokus di produksi, Chandra Asri juga berkomitmen untuk mendukung 3 hal yang menjadi triple bottom line kami, people, planet, dan profit, yang mana itu menjadi landasan kami untuk bisa terus berjalan secara harmonis dengan seluruh aspek yang ada di sekitar Chandra Asri, utamanya dalam hal sosial dan juga environmental. Dan untuk itu makanya beberapa aktivitas yang kami lakukan untuk mendukung hal tersebut, ada pembuatan jembatan, ada penanaman tumbuhan, ada pendukungan edukasi, dan juga ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar yang ada di sekitar pabrik seperti itu. Lalu dari sisi internal kami juga melakukan berbagai macam investasi dalam rangka untuk mendukung adanya penurunan emisi yang dihasilkan dari aktivitas produksi, karena kami juga menyadari bahwa tentunya ada 1 atau 2 hal yang berpotensi untuk mencemari lingkungan seperti itu ya. Untuk itu makanya kami coba melakukan berbagai investasi, salah satunya dengan ada solar panel, kemudian enclosed ground flaring, dan juga penggunaan electric forklift di warehouse kami, seperti itu. Lalu tentunya untuk mencapai sustainability, kita harus menyiapkan strategi-strategi yang memang tersusun secara rapih dan terintegrasi. Oleh karena itu kami menerapkan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, untuk bisa mendukung hal tersebut. Jadi kami masih terus untuk mengeksplor ESG ini, karena tentunya ESG ini sebenarnya sangat bergantung sekali dengan apa yang ada di masing-masing company. Jadi ini tipikal, bukan hal yang tipikal seperti itu ya. Jadi memang identik dengan kondisi yang ada. Dan harapannya kita bisa terus mengevaluasi, terus belajar, dan terus meningkatkan sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh Chandra Asri benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Chandra Asri. Dan ini yang sudah kami lakukan selama 2020 kemarin dalam 3 aspek, environmental, social, dan governance. Di sini bisa dilihat beberapa hal di environmental terkait biodiversity, penurunan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, dan seterusnya. Dan di sisi sosial juga selain untuk internal juga kami berfokus ke eksternal, salah satunya dengan adanya pemberian beasiswa yang seperti hari ini kita laksanakan, seperti itu. Lalu adanya juga pelibatan masyarakat sekitar, kita berkolaborasi dengan nelayan, ada institusi pendidikan yang ada di sekitar pabrik, dan juga kepada masyarakat. Dan tentunya dari sisi governance di internal kami memastikan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku, dan juga memastikan
berjalan dengan baik dan benar seperti itu. Baik, lalu apa yang bisa circular economy lakukan dalam mendukung sustainability? Sedikit gambaran teman-teman sekalian bahwa saat ini dengan seiring bertambahnya populasi yang ada di dunia, tentunya semakin banyak sumber daya alam yang dibutuhkan untuk keseharian kita semua. Kita tidak bisa luput bahwa kita tiap hari perlu makan, kita tiap hari perlu pakaian, kita tiap hari perlu aktivitas yang melibatkan banyak hal seperti itu. Dan akibatnya semakin banyak eksplorasi yang dilakukan terkait dengan sumber daya. Makanya sekarang ini yang menjadi konsep paling umum di dunia adalah linear economy, atau kita bisa dengan bahasa simpel kumpul angkut buang seperti itu ya. Jadi setelah selesai dipakai, setiap barang itu biasanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang begitu saja di TPA. Sehingga wajar kondisi sekarang TPA itu kian hari akan kian menumpuk seperti itu tumpukan sampahnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tentunya perlu ada switch, perlu ada shifting pola dalam kita mengelola setiap produk. Maka lahirlah circular economy ini dengan harapan kita bisa memanfaatkan seluruh kualitas ataupun value yang dimiliki oleh masing-masing produk ataupun material, sehingga bisa kita olah kembali, di-recycle gitu ya kalau bahasa yang paling sering kita dengar, dan kemudian digunakan kembali menjadi produk baru. Dan terus berputar seterusnya hingga si material tersebut berada di titik terendah dari sisi kualitasnya. Nah, ini yang dinamakan circular economy, dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku di satu material saja, tapi hampir di seluruh material ini bisa diterapkan seperti itu. Nah, apa saja prinsip dari circular economy? Yang pertama, kita selalu menganggap sampah itu sebagai makanan atau dalam hal ini bahan baku. Tentunya sesuai dengan ide awalnya, kita ingin memanfaatkan setiap kualitas dan value yang dimiliki oleh setiap produk. Tentunya kita harus bisa meng-create bagaimana sampah itu yang biasanya hanya sekedar dibuang, kita kini bisa mengolah dan menjadikan bahan baku baru. Lalu perlunya ada diversity. Diversity ini dalam artian perlu ada kolaborasi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam era sekarang, era digital, apalagi tren internet begitu berkembang hingga saat ini, kita tidak bisa lagi bekerja silo to silo atau bekerja sesuai dengan core-nya masing-masing saja. Kita harus bisa berkolaborasi dengan banyak hal. Chandra Asri tidak akan bisa berkembang tanpa adanya pihak lain, tanpa adanya customer, tanpa adanya vendor, tanpa adanya banyak pihak yang lain, termasuk juga dengan tanpa ada universitas gitu ya. Jadi kita perlu berkolaborasi satu sama lain sehingga memperkuat apa yang kita punya dan bisa menghasilkan suatu hal yang lebih besar lagi. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menggunakan energi yang terbarukan. Nah, ini yang menjadi isu di awal ketika semakin banyak populasi, semakin banyak eksploitasi, dan pastinya ini akan menghabiskan sumber daya yang kita punya. Makanya sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita menggunakan sumber daya yang terbarukan. Untuk itulah hadir circular economy ini dengan harapan kita bisa memanfaatkan apa yang tadi yang menjadi sampah, tapi sebenarnya masih bisa kita manfaatkan kembali menjadi bahan baku baru. Lalu kemudian mulai berpikir dalam sistem. Jadi kita tidak lagi hanya bisa berpikir mengenai produksi saja, tapi kita harus melihat big picture-nya seperti apa. Kita harus bisa melihat kanan kiri kita ada apa. Kita harus bisa melihat di supply chain yang ada di sini itu melibatkan siapa saja. Jadi kita harus bisa memikirkan semua aspek tersebut sehingga kita bisa mempersiapkan sebuah produk, kita bisa mempersiapkan barang yang akan kita hasilkan untuk nantinya bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana proses bisnisnya? Yang pertama, karena kita tadinya ingin mengolah sampah, pastinya kita perlu mengakuisisi. Bagaimana kita bisa memastikan sumber daya tadi yang kita sebut berasal dari sampah tadi bisa benar-benar dikelola kembali seperti itu. Itulah pentingnya akuisisi. Lalu bagaimana kita bisa mereprocessing sampah tersebut. Nah, ini metode-metode yang perlu kita kembangkan. Kalau yang contoh yang paling sering kita temukan adalah kalau misalkan teman-teman itu tahu smartphone yang istilahnya refurbish, itu sebenarnya adalah contoh dari reprocessing gitu ya. Mereka
make up kembali, membetulkan kembali smartphone yang tadinya rusak gitu ya, mungkin ada kabelnya putus atau mungkin prosesornya udah perlu diganti dan seterusnya, lalu kemudian dijual kembali oleh mereka dengan harga tentunya lebih kompetitif, sehingga itu bisa membuat terjadinya reprocessing di sana. Lalu kemudian perlu ada remarketing. Nah, remarketing sendiri ini adalah bagaimana cara kita menjual si produk tersebut sehingga memiliki daya tawar yang lebih baik bagi end user. Seperti saya ambil contoh bagaimana di luaran sana brand owner itu mereka bisa menjual produk recycle yang harganya jauh lebih mahal ketimbang produk yang terbuat dari bahan yang virgin atau original. Kalau ini yang cowok-cowok biasanya lihat ada jersey, itu jersey bola ataupun jersey yang lainnya ada beberapa yang sudah terbuat dari botol air minum bekas gitu yang terbuat dari PET. Nah, itu adalah salah satu bentuk remarketing. Jadi mereka tetap membuat sebuah produk yang eye-catchy, sebuah produk yang memang ada value-nya bagi bagi end user dan itu dijual secara premium. Bahkan di situ mereka menempelkan message ini terbuat dari sampah botol air mineral seperti itu. Jadi ada engagement juga kepada end user sehingga mereka lebih tertarik untuk membeli barang yang sebenarnya terbuat dari daur ulang tersebut. Lalu kemudian apa sih yang menjadi value-nya ketika kita berbicara circular economy? Yang pertama pastinya ada sourcing value. Tadi kita bisa menggantikan dari yang eksplorasi menjadi pemanfaatan produk yang sebenarnya sudah dibuang pada awalnya seperti itu. Lalu environmental value itu sudah pasti karena kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam seperti itu karena walaupun itu mungkin bisa digantikan kembali tapi perlu waktu sebenarnya untuk bisa menggantikan hal tersebut. Lalu tentunya ada customer value. Customer value ini bisa meningkatkan certification atau mungkin engagement dari si customer sendiri terhadap si produknya. Dan juga kita bisa memberikan nilai-nilai lebih tadi seperti yang sudah dicontohkan ada engagement dari end user bahwa mereka seolah-olah seperti membantu gitu ya dalam pemanfaatan sampah-sampah yang tadinya tidak terkelola. Lalu tentunya ini bisa menjadi sarana untuk bisa memberikan informasi terhadap brand owner untuk bisa men-trace kualitas produknya dan feedback dari end user. Oke, baik. Berikutnya apa yang sudah coba Chandra Asri lakukan? Jadi dalam hal ini Chandra Asri kita berfokus untuk berkomitmen dalam pengelolaan sampah plastik karena secara tidak langsung memang produk-produk yang Chandra Asri lakukan sebenarnya didesain awalnya itu untuk jangka panjang, tapi karena behavior dan juga perilaku dari masyarakat yang masih belum bisa sepenuhnya kita kontrol dan edukasi, makanya perlu ada inisiatif. Dan salah satunya adalah dengan pembuatan circular economy. Konsep ini untuk diimplementasikan dalam penanganan sampah. Nah, langkah pertama yang coba kami lakukan adalah melakukan promosi kemasan reusable, artinya kemasan yang bisa digunakan kembali. Kalau sekarang mungkin kita sama-sama lihat di media bahwa mayoritas sampah-sampah plastik yang tidak terkelola adalah sampah-sampah yang single use. Nah, harapannya dengan promosi konsep reusable ini, kita bisa pelan-pelan mengedukasi masyarakat untuk bisa menggunakan kembali kemasan mereka. Nah, salah satunya adalah melalui produk Trilen HI50TN yang didesain untuk pembuatan tin wall packaging. Ini sebenarnya sudah umum, banyak digunakan oleh restoran-restoran untuk take away mereka punya makanan. Tapi apalagi di tengah kondisi pandemi kayak gini, banyak tren online gitu ya, delivery makanan dari restoran ke rumah, dan biasanya mereka sudah mulai pakai packaging seperti ini. Nah, ini secara kualitas memang terlihat lebih premium ketimbang kemasan-kemasan lain gitu ya, misalkan bungkus nasi ataupun yang sejenisnya gitu ya, ini terlihat lebih premium dan ini sangat memungkinkan untuk bisa di-reuse kembali. Jadi setelah digunakan mungkin biasanya nih ibu-ibu rumah tangga itu akan secara insting akan numpuk si kemasan ini gitu ya, disimpan untuk nanti kemudian digunakan kembali. Misalkan untuk nyimpan makanan lain atau mungkin nyimpan bumbu ataupun mungkin nyimpan barang-barang lainnya gitu. Nah, andai kata si kemasan ini sudah rusak gitu ya nantinya, ketika akan membuang pun lebih gampang, tinggal ditumpuk saja semua yang rusak tadi, kemudian ketika dibuang itu akan dengan senang hati pemulung akan pick up si kemasan ini.
karena nanti bisa dikumpulkan secara bulky dan pastinya secara beratnya itu akan sangat banyak gitu ya buat si pemulung, karena pemulung itu mereka mengambil sampah berdasarkan berat nantinya, seperti itu. Nah, selain dari reusable tadi, tentunya bisa didaur ulang. Produk ini juga sudah tersertifikasi halal, bebas BPA, kemudian aman digunakan di makanan dan bisa digunakan di microwave. Seperti itu. Lalu, apa yang menjadi benchmark Chandra Asri dalam penerapan ekonomi sirkular ini? Salah satunya adalah program yang dilaksanakan oleh DLH DKI Jakarta, yaitu Jakarta Recycle Center. Kalau teman-teman ada yang tinggal di Jakarta atau mungkin spesifik daerah Pesanggerahan, ini dari tahun 2019 yang lalu, ini sudah mulai digagas konsep ini. Jadi mengadopsi sistem pengolahan sampah di Jepang, mereka meminta warga mereka untuk memilah hingga 8 jenis kategori sampah ini. Lalu kemudian nanti akan diangkut per hari sesuai dengan jenisnya masing-masing, seperti itu. Nanti mereka punya satu tempat khusus untuk bisa memilah lebih advance lagi untuk kemudian dikirimkan ke industri daur ulang ataupun ke lapak-lapak yang ada di sekitar sana. Dan di sini mereka sudah berhasil mengelola 66% sampah yang tidak masuk ke TPA Bantar Gebang, seperti itu. Jadi sudah cukup banyak sampah yang bisa mereka kelola di tempat. Dan harapannya konsep ini bisa diduplikasikan terus sehingga nanti pada akhirnya semua area di Jakarta itu bisa menggunakan konsep ini. Baik, mungkin saya coba share sedikit video terkait dengan kegiatan ini ya. Oke, ya. Oke, apa sudah terlihat screen-nya di sana ya? Saya coba play. Gelap sih, Pak. Tapi coba di play. Izin suaranya Pak terdengar Pak di sana? Nggak terdengar, Pak. Gelap aja layarnya masih. Oh, layarnya masih gelap ya, oke. Yeah. Iya, sorry, sepertinya saya tidak bisa langsung sharing ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin next time sih saya bisa share kembali videonya. Saya izin lanjut saja. Oke, baik. Ya, berikutnya apa yang coba kami lakukan dengan konsep ekonomi sirkular ini di daerah yang menjadi hometown kami atau Cilegon seperti itu ya. Kami coba mengelola sampah plastik saja, kita spesifik memang di sana, dari rumah tangga, dari sekolahan, dari komersial area, lalu kemudian dari industri yang ada di sekitar sana, dan juga dari nelayan, seperti itu. Nah, nantinya si sampah plastik ini akan dibawa ke IPST Asari namanya, atau industri pengolahan sampah terpadu. Asari itu kepanjangan Atasi Sampah Kelola Mandiri di wilayah Serdak Cilegon. Jadi kalau teman-teman pernah ke Cilegon, itu nggak jauh dari exit tol Cilegon Barat, seperti itu ya. Nah, nanti di sana akan dipilah kembali sampah plastik tersebut menjadi high value, low value, dan residu. Nah, high value ini artinya dia masih punya nilai jual yang tinggi ke daur ulang. Nah, mereka akan di-pick up, akan dibawa oleh asosiasi daur ulang ke anggota mereka. Ada 2 asosiasi daur ulang terlibat di sini, yaitu ADUPI dan IPR. Lalu kemudian nantinya akan dibuat menjadi produk recycle baru, atau mungkin salah satunya juga bisa diarahkan untuk menjadi campuran bahan baku aspal. Lalu kemudian untuk yang low value-nya, ini akan menggunakan teknologi pirolisis dan akan menjadi BBM. Kita menghasilkan ada 3 jenis, yaitu minyak tanah, solar, dan bensin, yang nantinya bisa digunakan kembali oleh masyarakat
untuk kebutuhan pemotong rumput, generator, kompor minyak, atau bahkan digunakan kembali oleh industri dan juga nelayan. Lalu ke depan, yang residunya akan kita olah menggunakan teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel. Ini adalah teknologi untuk nantinya kita bisa melakukan co-firing atau substitusi penggunaan batu bara yang biasanya mungkin digunakan di pabrik semen, PLTU, atau mungkin jenis mesin lainnya yang biasa menggunakan batu bara seperti itu ya. Nanti bisa digantikan sebanyak 5% kurang lebih si batu bara tersebut dengan RDF ini. Ini adalah contoh aktivitas pemilahan yang dilakukan oleh di Cilegon seperti itu. Jadi ini tim dari kelompok swadaya masyarakat yang kita libatkan di sini, mereka per 2 kali dalam seminggu mereka akan mengambil sampah plastik dari warga. Jadi diambil sampah plastiknya saja, lalu kemudian dibawa ke IPST dan dipilah kembali menjadi 5 jenis pemilahan besar seperti ini. Lalu kemudian salah satu hasil olahan si high value tadi dibuat menjadi campuran aspal yang biasa digunakan di jalan-jalan. Ini sesuai dengan amanat Presiden di Perpres 83 2018 untuk penanganan sampah plastik dari lautan. Salah satu actionnya adalah membuat aspal plastik. Nah, untuk 1 kilometer aspal plastik itu sebenarnya membutuhkan kurang lebih 1,6 ton sampah plastik atau sekitar 1,2 juta sampah plastik resek seperti itu ya. Nah, ini untuk Chandra Asri sendiri kami sudah berkolaborasi dengan banyak partner, kurang lebih sudah bisa mengimplementasikan hingga 37,6 km aspal plastik selama kurang lebih 2-3 tahun belakangan. Dan ini sudah berhasil mengelola sampah kurang lebih 207,3 ton dari TPA seperti itu. Dan ini adalah partner-partner yang sudah pernah terlibat dengan Chandra Asri. Dan ini salah satu contoh hasil implementasinya. Jadi secara visual tidak ada perbedaan dibandingkan dengan aspal biasa. Ini before dan after-nya ketika kami melakukan gelaran di Kota Tegal. Mudah-mudahan di Surabaya nanti bisa makin banyak lagi gitu ya jalan-jalan yang menggunakan aspal plastik. Lalu kemudian ini adalah teknologi pirolisis. Ini adalah pengolahan sampah plastik dengan menggunakan panas. Ini hingga 400 derajat Celcius, dan kemudian dia dipanaskan dalam kondisi tertutup. Karena pada prinsipnya si plastik ini terbuat dari minyak pada awalnya, minyak bumi gitu ya. Ketika dia dipanaskan, dia bisa kembali lagi jadi minyak, seperti itu. Makanya bisa dihasilkan minyak tanah, bensin, dan solar. Dengan kapasitas 100 kg per batch, ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 60-80 liter setiap kali prosesnya, dan ini nantinya akan digunakan kembali oleh masyarakat untuk aktivitas mereka sehari-harinya. Salah satu yang coba kami kolaborasikan adalah dengan nelayan. Jadi nelayan ini mereka setiap hari pasti akan melaut, tapi ternyata selama melaut mereka menemukan kendala banyak sampah plastik di lautan. Nah, oleh karena itu kami meminta mereka untuk mengambil sampah plastik tersebut untuk dibawa ke daratan. Nantinya setelah terkumpul banyak akan diambil, akan masuk ke IPST lagi. Nah, dari hasil kumpulan itu yang bisa digunakan untuk pirolisis akan dibuatkan menjadi BBM lagi, dan nantinya BBM tersebut akan digunakan oleh nelayan untuk mengurangi konsumsi BBM yang biasa mereka beli setiap harinya untuk melaut, seperti itu. Jadi ada benefit di sana, sampah plastik di lautan tentunya akan berkurang dengan adanya koleksi rutin dari para nelayan, dan para nelayan pun juga memiliki potensi untuk bisa menghemat pengeluaran mereka untuk pembelian BBM yang rutin mereka lakukan setiap hari selama mereka melaut, seperti itu. Jadi harapannya bisa memberikan kontribusi kepada para nelayan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka juga, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa lihat website kami di chandra-asri.com atau di sosial media kami. Cukup update terkait dengan aktivitas-aktivitas. Jadi kalau misalkan ingin berinteraksi di sana juga boleh. Oke, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan di sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ari atau Pak Saur. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko atas pemaparannya mengenai circular economy.
Jadi semoga teman-teman semua masih pay attention ya, karena ini cukup menarik yang tadi disampaikan, dipaparkan bahwa Chandra Asri itu bukan hanya profit, produksi, tapi kita juga coba menciptakan sustainability dan circular economy bukan hanya untuk lingkungan sekitar, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi untuk yang memang yang bekerja di Chandra Asri itu kita punya slogan, motto gitu ya. We grow what matters. Jadi kita bertumbuh, tapi kita juga bertumbuh apa yang penting bagi lingkungan kita. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai sosialisasi scholarship ini. Pak Diko bisa di share presenternya ke Pak Saur Oda ya? Ya, sudah silakan Pak Saur. Pak. Baik, selamat pagi teman-teman, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga, program beasiswa PT Chandra Asri Petrochemical dalam hal ini bekerja sama dengan ITS. Dan sebagai informasi, ini adalah angkatan yang keempat untuk yang kita lakukan seperti itu ya. Baik, kembali lagi kami ingatkan kepada teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, nanti sebelum di sesi tanya jawab bisa dituliskan di kolom chat ya atau kolom Q&A yang ada di bawah, mungkin bisa diklik seperti itu. Nah, supaya nanti bisa kita jawab, bukan untuk menjawabnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke program beasiswa PT Chandra Asri. Maaf, videonya saya matiin karena mohon izin untuk videonya karena internet atau bandwidth-nya yang agak problem seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau baik lagi nanti saya coba akan buka. Baik, tujuan dan latar belakang dan tujuan dari program ini tadi dari presentasi yang pertama dan kedua sudah disampaikan Chandra Asri itu seperti apa. Yang akan dicapai oleh Chandra Asri ke depan seperti itu. Karena salah satunya tadi banyak dari Pak Helmi dan Mas Niko juga menanyakan apa yang dikembangkan ke masyarakat seperti itu ya, apa yang dikembangkan ke lingkungan sekitar seperti itu. Selain kalau tadi kita lihat prinsipnya ada 3P, people, planet, dan profit. Nah, sekarang untuk people, kira apa yang bisa disampaikan, diberikan oleh PT Chandra Asri. Yang tadi Mas Niko di satu slide itu sudah disampaikan, selain masalah lingkungan, selain masalah pengembangan plastik sustainability di kedepannya, salah satunya adalah bagaimana program CSR. Program CSR itu salah satunya adalah bagaimana memberikan beasiswa. Jadi PT Chandra Asri Petrochemical sudah bekerja sama dengan sekitar 6 institusi untuk melakukan program beasiswa ini seperti itu. Teman-teman dari ITS sebagai latar belakangnya, sehingga bisa kami sampaikan di sini. Program beasiswa sendiri berlatar belakang kita menyelaraskan dengan kebijakan Departemen Pendidikan untuk mendukung dunia pendidikan di Indonesia seperti itu, dan kemudian selaras dengan tadi tujuan dari PT Chandra Asri untuk mengembangkan lingkungannya seperti itu ya. Nah, itu latar belakangnya kita beasiswa ini, program-programnya diinisiat oleh Chandra Asri ini tentu akan mengembangkan tadi salah satunya dalam hal ini people, mahasiswa, penerima sebagai sumber daya manusia nantinya seperti itu. Jadi meningkatlah dari segi kompetensinya, dari segi pengetahuan dan segala aspek yang untuk mendukung sebagai sumber daya manusia. Dan yang terpenting adalah program beasiswa ini sebagai latar belakangnya adalah
wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat, apa yang bisa kita kembalikan kepada masyarakat sebagai bagian dari program development. Nah, sehingga bisa kami sampaikan beasiswa ini bertujuan diharapkan bisa membantu, namanya beasiswa, itu adalah biaya pendidikan. Nah, dengan demikian adik-adik bisa fokus, bisa memacu semangat untuk belajar, dan menjadi yang terbaik, menjadi lulusan yang terbaik. Penghargaan beasiswa ini juga diharapkan memberikan motivasi. Artinya itu menjadi motivasi tersendiri bahwa penerima beasiswa ini adalah siswa atau mahasiswa yang terpilih untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, dan akhirnya nanti ketika lulus menjadi talent pool, menjadi sumber, menjadi talent pool yang mungkin nanti bisa dipakai, bisa diserap di dunia tenaga kerja, di dunia masa depannya. Kemudian dalam hal penerima beasiswa diberi kesempatan untuk mengenal dunia kerja nantinya sebelum lulus, seperti itu melalui program praktek kerja lapangan di Chandra Asri tentunya ya, di Chandra Asri untuk penerima ini gitu. Nah, itu kalau kita berbicara masalah normal teman, hanya sebagai informasi di dalam masa pandemi ini untuk kegiatan ini sedang di-hold oleh kita karena untuk memutus rantai COVID-19 yang sedang melanda, pandemik yang sedang melanda di Indonesia seperti itu. Jadi aktivitas yang kunjungan ke pabrik atau kunjungan ke kantor sedang dibatasi seperti itu ya. Nah, tentu yang terakhir, pemberian beasiswa, program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM nanti sebagai calon tenaga kerja yang mandiri dan profesional, karena orang-orang terpilih dan tentu keterampilan dan pengetahuan dan dia dikategorikan sebagai talent pool, tentu itu mencerminkan bahwa penerima beasiswa ini adalah SDM, calon tenaga kerja yang mandiri dan profesional. Itu latar belakang dan tujuannya, saya kira singkat, dan tadi sudah disampaikan juga sebelumnya oleh Mas Niko dan Pak Helmi, bagaimana secara global tujuan-tujuan yang disampaikan oleh PT Chandra Asri. Nah, untuk itu persyaratannya apa? Persyaratannya maaf, ini ada agak si typo ya. Persyaratannya sebentar, saya sudah kelihatan teman-teman? Sudah Pak Saur. Nah, persyaratannya program beasiswa ini yang pertama kita berikan kepada jurusan-jurusan, yang pertama teknik kimia, teknik mesin, dan teknik fisika, serta teknik elektro yang ada di ITS seperti itu. Kemudian dari segi tahun atau tahun ajarannya, ya, mahasiswa yang bisa mengikuti program ini sudah harus ikut lulus minimum 90 SKS dengan IPK 3 di atas 3 atau di atas 3 gitu ya. Nah, untuk itu nanti teman-teman diminta untuk mengisi formulir pendaftaran melalui link yang akan dibagikan kepada teman-teman seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya diminta juga melampirkan fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga. Diminta nanti dari keluarganya, dari
itu nanti